Taunya kalau zaman muda itu kalau politik itu kejam gitu kan. Politik itu identik dengan korupsi itu jahat. itu nggak ada musuh. Ya kalau ada cuman jangan banyak musuhnya. Gitu. Jadi saya memutuskan refreshing sambil kuliah. Tapi kalau buat saya mimpi itu harus realistis. Kita sesuaikan sama kondisi yang ada, siapa diri kita, kemudian peluang yang paling mungkin terjadi. Jadi supaya kemudian kalau mimpinya itu nggak tercapai, jangan sampai kita patah hati. Ya, minimal mereka. Ini sudah lebih dari cukup. Wow. Bahkan seluruh Jawa Tengah, insya Allah kita tertinggi nih. Wih, keren. Kan gitu. Tapi, Penonton boleh tepuk tangan tuh orang. tapi kami harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, karena kita nggak ada yang jemput, kita harus mandiri. Jadi kita sekarang harus beli tiket taksi. Jadi ini kayaknya airport baru ya, for your information. Yang ke Semarang, airportnya bersih. Kata Adek bersih banget, kayak di Dubai ya. Bawa orang Dubai soalnya. Oh, susah nih bawa orang Dubai. Patokannya harus apa-apa Dubai. Ya, jadi kita beli ini dulu tiket taksi. Ini dua teman kita, Lili dan Ella. Lili dan Ella. Jadi kita grup apa nih namanya nih? Aja ya apa Grup apa nih? Kita namakan cantik, Cela. kita namakan grup apa nih? Mami cantik. Oh, Mami cantik. Alhamdulillah selamat kan landing kan? Masya Allah. Ada yang Parno. Jadi Parno banget sampai dia salah orang. Diajak ngomong dipikir si Ella. Lama banget. Enggak, berdoanya enggak, berdoanya sampai lama banget, tapi alhamdulillah sih ada yang doain. Ya amin. Selamat ya Bu. Kita juga tadi sholat dulu semuanya. Oke guys, ikutin terus ya. Mas ke Gumaya Hotel. 55.000. Dua mobil ya. Mobil. Murah guys, 55.000. Kalau di Jakarta nggak dapat 55.000. Oke guys, ikutin terus. Kita langsung ke hotel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Alhamdulillah guys, akhirnya kita udah nyampe di Hotel Gumaya Semarang. Dan ini hotelnya enak banget sih, deket dari mana-mana tuh. Jadi kita bisa jalan juga kalau kita mau jalan. Karena tadi sepanjang tadi ada restoran tuh, depan ada restoran juga. Kita check in dulu ya guys. Yuk ikutin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Hari ini guys, tunggu bentar ya, aku buka masker dulu. Jadi tadi malam nggak bisa tidur, kenapa? Emang selalu begitu ya, aku kalau di tempat baru pasti yang namanya penyesuaian. Padahal udah ada temen tidur tuh, si Ade udah ngorok ya tadi malam. Jadi hari ini rencananya alhamdulillah aku dapat waktu ya dengan Pak Wali Kota, Mas Hendy. Nah ini kayaknya, aduh fansnya banyak banget, khususnya warga Semarang ya, yang benar-benar kayaknya beliau ini adalah panutan. Kenapa? Nah penasaran? Pokoknya guys nonton terus di Vena Melinda Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini guys, aku ada di mana? Di kota Semarang. Yeay. Dan di sebelahku ini, aduh luar biasa. Ini tokoh yang sangat memotivasi nih ya buat viewers yang masih muda, yang pengen banget sukses di umur 50, sudah menjadi wali kota Semarang. Itu keterpilihannya, elektabilitasnya hampir 94%. Bener nggak ya? 92. 92%. Aduh saya nggak boleh korupsi ya, naik-naikin 2%. Dan ini aku lihat banget tokoh muda yang benar-benar menginspirasi. Kenapa? Karena aku kemarin baca guys, ternyata punya rumah dinas. Rumah dinasnya dijadikan tempat untuk penderita COVID-19. Kemudian punya mobil dinasnya tuh keren banget ya guys, pejabat gitu loh, dapat Camry. Tapi ternyata Camry-nya itu boleh digunakan oleh warga Semarang yang ingin menikah. Aduh, kalau gitu saya menikah aja di Semarang ya. Siapa lagi kalau bukan Wali Kota Semarang, Mas Hendy. Aku manggilnya Mas Hendy. Selamat pagi. Selamat pagi ya nih Mbak ya? Pagi. Oh ya Mbak Vena, selamat pagi semuanya ya. Jadi, aduh aku beruntung banget nih guys, bisa punya waktu sama Mas Hendy 1 jam untuk ngobrol di Vena Melinda Channel. Gak apa-apa kan ya Mas ya? Iya Mbak, terima kasih, selamat datang di Semarang nih. Ini channelnya ibu-ibu, karena hostnya emak-emak ya, tapi tetap kita punya cerita banyak tentang tokoh-tokoh yang sukses di bidangnya masing-masing. Mas Hendy, aku boleh nanya nggak ya? Boleh. Ini nama boleh. panjangnya? Hendrar Priyadi. Artinya apa itu Mas? Jadi gini, kenapa saya dipanggil Hendy gitu kan? Sebenarnya kan ibu saya itu dulu ngasih nama saya, orang tua saya, bapak dan ibu, Hendrar Priyadi. Okay. Tetapi saya itu anak ke-10 Mbak, dari 10 bersaudara. Wah banyak ya? Iya, dan putra bapak ibu dari nomor 1 sampai 10 itu selalu ada Hendrarnya. Oh, Hendrar. Nah, jadi artinya apa sih Hendrar? Ya itu yang tahu bapak ibu lah. Oh, tapi bahasa Jawa ya? Iya, bahasa Jawa. Nah, terus kemudian supaya satu dengan yang lain tuh nggak keliru, karena kadang-kadang teman saya, Pak mau cari Hendrar, ya kakak-kakak saya semua ikut keluar, ya udah. Kemudian ada nama sapaan. Nah, yang nomor 1 itu nama sapaannya Lili, nomor 2 Kecu, dan seterusnya sampai saya Hendy. Oke, itu ya ceritanya ya. Jadi ini berarti tumbuh dan menjadi seseorang yang sukses itu pasti ada kontribusi dari orang tua kan? Pasti, Siapa saya sih yakin. yang paling menginspirasi seorang Mas Hendy gitu ya untuk bisa menjadi sukses gitu, terutama di politik, karena kan nggak gampang Mas, kita bicara politik itu hal yang sangat abu-abu. Iya. Kalau saya selalu berkaca pada orang tua saya, karena keseharian dulu sama zaman kecil kan kita selalu punya memori bagaimana orang tua tuh ngasih tahu kita yang benar seperti ini, yang keliru begini dan seterusnya. Nah, itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau di dunia politik, saya dari kecil tuh sering lihat kakak saya nomor 2 itu, Kak Mas Kecu itu ya. Dia memang ada di jalur politik. Oke. Temennya banyak, kalau kemana-mana keluar kota itu bisa ketemu sama teman gitu. Jadi, asik juga ya kalau kita masuk di dunia politik gitu. Itu sangat menginspirasi juga. Jadi udah aktif di organisasi ya? pada Ya, saat kemudian saya memutuskan aktif berorganisasi pada saat muda. Oke, KNPI ya Mas ya? Ada KNPI, ada FKPPI, ada Pemuda Pancasila, sampai kemudian di yang profesi juga ada Gapensi, HIPMI, Kadin. Waduh, jadi apa Mas setelah ikut organisasi dari muda, apa manfaatnya Mas? Ini Banyak kan teman. yang nonton nih ya? Banyak teman. Oh banyak
teman Iya, dulu, networking. Ya, akhirnya jadi networking. Nah, kalau ilmu politik itu dari mana? Dari organisasi kah apa sebenarnya otodidak? Kalau menurut Mas Henry gimana? Kalau waktu saya zaman muda mungkin sama seperti kebanyakan anak muda yang lain, kita hobi sama namanya dunia politik gitu ya. Kan ya nggak taunya kalau zaman muda itu kalau politik itu kejam gitu kan. Politik itu Identik dengan korupsi. itu jahat, identik korupsi. Tapi Ikut ya. Tapi kemudian saya belajar, sharing, tanya sama senior-senior. Kesimpulannya begini, kalau ada yang begitu, ya nggak usah ditiru. Tapi kamu harus punya warna sendiri, kamu masuk dunia politik, dan yang pasti di dunia politik itu ternyata untuk kita kepengen membantu masyarakat itu jangkauannya lebih luas. Betul. Ya, katakanlah Ukur ya Mas ya. terukur dan lebih luas. Katakanlah di KNPI. Ya kita paling bisa membantu pemberdayaan pemuda dengan anggaran yang sedikit gitu kan. Tapi kalau di dunia politik, meskipun kita belum jadi, kita punya teman yang sudah di dewan, kita punya teman yang sudah eksekutif, Betul. itu kan bisa kita pakai untuk membantu masyarakat. Outputnya untuk masyarakat. Iya, yang lebih gede. Berarti intinya berpolitik itu sangat efektif dan efisien ya untuk Ya. seseorang ingin berkontribusi ya Ya, terhadap ya. negara ini. Kan kita trias politika kan. Mas? Iya. Tapi kan aku tertariknya dulu tuh kalau nggak salah Mas DPRD ya Mas ya. Pernah DPRD provinsi ya. Berapa lama Mas? Nggak lama ya. Hmm, Kemudian langsung jadi wakil iya, iya. wali kota kan. September dilantik ya. Kemudian bulan Januari saya mundur. Wow. Jadi coba langsung ke September, eksekutif. Oktober, November, 5 bulan lumayan. Wow. Kenapa sih Mas? Kan enak loh Mas jadi DPRD kan kolektif kolegial gitu ya. Iya. Kalau eksekutif kan berat loh Mas. Iya, nah kalau udah ngomong kader partai, mana bisa kita nolak penugasan gitu ya. Oh jadi ini yang partai yang menurut Iya. Berarti apa yang membuat ini, by the way ya guys, PDIP ya ini ya. Kalau PDIP ini luar biasa Ya, nih. ya. Maksudnya kalau aku sih orangnya fair ya, meskipun kita dari partai yang berbeda, tapi kalau kita nasionalis, partai apapun kita harus jadi teman, jadi mitra, benar Iya, nggak, Mas? betul. Apa Ya. yang membuat PDIP yakin sama seorang Mas Hendy? Kan banyak kader yang lain. Nggak tahu kan itu urusan bos-bos ya. Dia Itu malah dewa-dewa langit lah. kira-kira nih bisikan-bisikan kenapa sih mesti gue gitu Hmm. kan. Saya enggak paham, Mbak. Benar. Dalam pemikiran saya sampai hari ini pun kadang-kadang kok bisa ya saya sampai pada sebuah posisi seperti ini. Karena waktu muda pun juga jangankan ngimpi. Waktu itu kalau lihat wali kota Semarang kemana-mana, keren gitu ya. Ternyata sekarang ada di posisi itu ya. Jadi terus kalau ditanya kenapa orang memilih kamu, Hen? Ya nggak ngerti kan mereka, bukan aku. Yang penting kita bermanfaat aja. Apa gara-gara waktu itu kalau nggak salah ada berita kan Mas, Hah? bahwa Mas ini terkenal orangnya anti korupsi, orangnya pemberani gitu untuk menyatakan hal-hal yang menjadi kebenaran gitu kan. Waktu itu sempat ada masalah dikit ya Mas ya di terdahulu ya. Ya walau alam, nggak tahu ya. Masing-masing punya alasan untuk memilih ya. Cuman sekali lagi bahwa yang penting hari ini saya mencoba melakukan yang terbaik. Kalau dikasih tugas selesaikan, suruh menangin ini dimenangkan, suruh membuat ini lebih sejahtera kita laksanakan, gitu aja Mbak. Jadi temennya banyak udah. Oh gitu, nggak ada musuh. Ya kalau ada, cuman jangan banyak musuhnya. Oh gitu. Tapi masa sih Mas sesimpel itu pasti punya dong tips and trick menjadi seorang politisi yang aman kan sekarang ini soalnya banyak loh Mas. Waktu aku buka Q&A, open Q&A di Instagram aku, boleh dicek Mas di Vena Melinda Real tuh Instagram Siap, aku. ya. Jadi ada yang nanya nih, aku boleh bacain ya. Soalnya menarik nih guys, kalau kita bicara tentang politik itu kan memang harus disosialisasikan juga kan Mas, bahwa nggak semua politikus itu pasti identik dengan korupsi. Mas. Nah, banyak yang nanya nih Mas, nih aku bacain ya. Tuh, ini banyak yang memuji nih Mas. Rata-rata warga Semarang itu sangat mengapresiasi di mana Mas Hendy itu sejak kepemimpinannya tuh Semarang berubah. Oh sempat ini juga sempat tuh, disampaikan. ada fotonya, Mas, tuh, guys. Nah, Kalau belum lihat. jadi inilah sosok kayaknya idolanya banyak loh Mas, Waduh. terutama ibu-ibu nih. Jadi aku bacain ya. Soalnya aku biasa untuk membuka Q&A Mas supaya netizen juga Itu di Instagram Mbak Vena. Instagram Oke, aku. nanti aku buka ya. Nanti Ya. buka ya. Ini namanya dari Hanani_2000. Pengen ketemu Bapak Wali Kota Semarang dong, saya asli orang Semarang. Tuh, jadi Ayo. rata-rata
apresiasi, halo katanya. Terus ini ada juga nih, bentar, yang tadi soal korupsi itu Mas, tadi yang nanya. Tuh sebentar ya Mas, ini karena banyak banget. Tunggu sebentar Mas, tuh. Mana ya? Nah, oh bukan soal korupsi, dia nanya gini. Dari Sujar Wadi 57. Bagaimana Pak Wali menggenjot laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2021 ini? Sementara tahun 2020 yang lalu minus 1,61%. Iya. Ya, gimana tuh Mas? Saya rasa tidak hanya di Semarang ya, di seluruh dunia waktu itu, termasuk di kota-kota yang ada di Republik ini, semuanya mengalami persoalan yang pelik terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, kita kemudian belajar dari pengalaman yang lalu. Pengalaman yang lalu ini kan COVID-nya menjadi tidak terkendali pada saat kemudian masyarakat nggak disiplin. Iya. Prokesnya nggak diikutin, mau disuruh vaksin aja alasannya kemana-kemana. Nah, kemudian muncullah ledakan yang kedua. Saya ingat itu di bulan Juni-Juli. Tahun ini ya? Ya, tahun ini. Saya rasa itu sebuah momen yang harus kita sikapi dan kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Pada saat kita kemudian kita abai, lalai, begitu dikencengin selama lebaran, begitu lebaran dilepas, akhirnya terjadi ledakan. Tempat tidur rumah sakit susah, ambulan susah, dan seterusnya. Nah, dengan demikian hari ini kita kemudian terus lakukan edukasi prokes, sembari kemudian kita tidak pernah mencoba untuk menahan masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi. Kecuali dia mengabaikan prokes, ya kita langsung tutup. Nah, kita kini buka pelan-pelan. Sasarannya UMKM. Ya, UMKM, PKL ini sudah masuk ke wilayah restoran. Tempat hiburan sudah kita buka, tempat wisata. Jadi kalau memang saya sudah pernah telepon BPS Kota Semarang, berapa sih kira-kira pertumbuhan di Kota Semarang? Wah, kita belum sempat rilis yang resmi Pak, tapi teman-teman Bapeda kami, kita sudah mulai membuat perhitungan di tahun 2021 ini, kira-kira tetap sudah mulai positif ke arah 5-6%. Wow, jadi ini semua tergantung dari peran serta masyarakat ya? Iya, ya. Kalau kita kencengin terus, orang nggak beraktivitas kemana-mana, ya pasti ekonominya terpuruk terus. Betul, betul. Jadi ini step by step ya Mas? Ya, saya rasa gitu. Jadi aku lihat juga kayaknya nih kalau Mas Hendy nih ya, dari segi pengalaman organisasinya mumpuni, dari segi pendidikannya, wow. Terakhir dapat, ini banyak bunga-bunga loh di depan guys. Itu congratulations ya Mas ya. Maturnuun Mbak Wena ya. Kumlot loh guys. Aduh, kapan ya saya ya S3 ya? Kayaknya S1 mulu. Tapi Mas perlu nggak sih unsur pendidikan dalam diri seseorang ketika dia ingin menjadi pemimpin, apalagi eksekutif kita bicara. Apa experience cukup atau memang harus combine antara kita memang berpolitik aktif, praktis, sama pendidikan, Mas? Banyak tokoh-tokoh yang tidak memiliki pendidikan formal sukses ada. Ada juga yang tokoh-tokoh yang memiliki pendidikan formal sampai jenjang tinggi sukses juga banyak. Tapi kalau menurut pandangan saya Mbak, bahwa kenapa saya harus bersekolah lagi gitu ya. Saya nggak mau terjebak dalam sebuah rutinitas yang kemudian pagi ke kantor, ke lapangan, sampai sore malam pulang gitu terus. Lama-lama aku nggak punya ini nih, nggak punya wacana terkait dengan dunia akademisi. Jadi saya memutuskan refreshing sambil kuliah. Wow, jadi refreshingnya kuliah ya? Iya kan? Jadi setiap hari Jumat, setelah Jumatan ke kampus, sampai Sabtu juga dari pagi sampai sore ke kampus. Di situ ketemu dosen, kita dengerin aja. Sambil Masa wali kota ke kampus, Mas? Lo iyalah, mau sama. Iya. Oh enggak ya, Mas? Jadi tetap Enggak lah, tetap normal. Iya, kita Humble dengerin. banget sih, Mas, mau gitu kan? biasanya Ya bisa kan memang kita yang perlu sama mereka, jadi kita mesti yang datengin sesuai dengan aturan gitu. Kita dengerin, kita dapat ilmu. Kadang-kadang hal-hal yang kami lakukan di dunia empiris ini kan beda sama yang ada di teori. Kita tanya, Pak dosen, kok yang di Semarang saya harus melakukan begini karena gini loh. Dia kemudian malah, oh iya ya kalau gitu di teorinya belum mengatur ini. Mestinya kita, akhirnya diskusinya jadi diskusi yang membuat kita ya hidup dan membuat kita tambah wawasan, nggak terjebak rutinitas. Keren banget ya. Buat saya jadi seorang wali kota ini juga sudah hal yang sangat saya syukuri, sudah sangat membanggakan. Oh namanya Hendy itu orang kampung di Semarang gitu ya,
bisa sampai pada tahap level kayak gini. Saya sudah selalu bersyukur. Maka yang paling penting sekarang kita mencoba melaksanakan tugas-tugas baik tugas sebagai kepala daerah, tugas di kepartaian, tugas dari masyarakat dengan baik. Kalau memang nanti ada peluang dapat tugas ya kita kerjakan. Kalau enggak ya enggak ada masalah. Kita kembali ke basic awal. Basic awalnya dulu Pengusaha, pengusaha kecil-kecil gitu loh. Mas, boleh tahu nggak? Dulu saya mulai dari kontraktor pengadaan, kontraktor fisik, kemudian punya tabungan rumah tanah kita buat perumahan gitu. Jadi benar-benar profesional ya Mas ya? Dulu iya, dulu. Wow. Wow, keren. Tapi aku nggak percaya Itu kenapa? Iya, soalnya gini loh guys, aku tahu banget kalau yang namanya seorang politisi itu biasanya kalau dia sudah punya bonding sama masyarakat, iya kan? Pasti dia akan lebih ingin mengkontribusikan jiwa raganya. Tentunya dengan aku tadi pengen tanya sebenarnya, masa sih harus nunggu penugasan dari partai? Masa nggak ada keinginan pribadi kan nggak mungkin, Mas. Oh iya, gini aja Mbak Vena, teman-teman semuanya. Jadi di atas langit itu selalu ada langit. Jadi buat saya lebih baik hari ini kita selesaikan yang ada di depan mata kita tuntasin. Karena ngimpi kalau tinggi-tinggi, ya memang kalau kata Bung Karno, kalau mimpinya setinggi langit, dia akan jatuh di awan kalau nggak tercapai gitu ya. Gitu. Tapi kalau buat saya mimpi itu harus realistis. Kita sesuaikan sama kondisi yang ada, siapa diri kita, kemudian peluang yang paling mungkin terjadi. Jadi supaya kemudian kalau mimpinya itu nggak tercapai, jangan sampai kita patah hati ya. Gitu. Jujur kan, tadi kan aku udah ngebahas kalau soal pendidikan, soal pengalaman politik itu memang modal ya bagi seseorang untuk menjadi pemimpin. Tapi aku yang pengen tanya adalah bagaimana kita bisa terbebas dari kasus-kasus yang banyakan orang bilang kan korupsi sebagai eksekutif itu pasti rentan terhadap ya itulah korupsi. Gimana Mas cara supaya kita membentengi aman-aman aja kok jadi eksekutif gitu? Ya yang jelas era dulu dan era sekarang berbeda gitu ya. Kalau orang mau cari kaya di eksekutif atau kepala daerah pasti dia akan frustasi. Karena sekarang ini masyarakatnya cerdas, aparat penegak hukumnya juga mengawasi, termasuk KPK, juga kemudian LSM, semuanya ikut memonitor. Jadi ibarat kata, saya selalu sampaikan ke teman-teman saya di Pemkot, kawan-kawan, kita ini kerja di akuarium. Jadi semua tuh bisa lihat. Udahlah, apa yang kamu mau ini? Kamu pengen ini kan kesejahteraan yang lebih baik, saya penuhin. Jadi selama kurun waktu ini Mbak, kita udah 5 kali naikin tunjangan penghasilan pegawai. Wow. 2013, saya lupa tapi udah 5 kali. Klek. Supaya tidak ada lagi keinginan orang. Iya, supaya tidak ada lagi niatan ASN di Pemkot itu mencari uang untuk mereka bisa mencukupi kebutuhan minimal mereka. Ini sudah lebih dari cukup. Wow. Bahkan seluruh Jawa Tengah insya Allah kita tertinggi nih. Wih, keren. Kan gitu. Tapi Penonton boleh tepuk tangan loh orang. Tapi kami hari ini juga tegas. Pelanggaran terhadap hal-hal yang kaitannya dengan korupsi, pungli gitu. Oh, udah saya potong. Wow. Mulai dari jabatan yang saya lepas. Sampai hari ini dalam kurun waktu, berarti saya di Pemkot ini dari tahun 2010 ya. 11 tahun ini ada 2 yang kemudian juga sampai di urusan pengadilan. Wow. Karena apa ya? Karena menurut saya, lah kamu kan sudah tak kasih lebih. Kita kan sudah bersepakat nih nggak main-main. Kok kamu masih main-main? Kamu kecewakan aku loh, gitu. Jadi ada yang dilepas jabatan, ada yang dikeluarkan, ada yang sampai urusan pengadilan. Itu bagian daripada saya menyampaikan ke kawan-kawan saya. Ayo kita kemudian sesuai dengan pakem kita. Ya, betul. Kita cari solusi terhadap persoalan yang ada di sekeliling kita, tapi ya jangan kamu langgar aturan hanya karena kamu pengen sesuatu yang lebih untuk kepentingan dirimu. Iya, setuju. Dan nih ya, for your information juga guys, bahwa semua istri-istri ASN itu disosialisasiin ya Mas ya, supaya tidak punya kecenderungan memaksa suami menjadi. Oh iya. Apa tuh Mas programnya itu apa? Aku baca nih di Perempuan Google, apa ya? guys. Itu kerjasama dengan KPK juga. Oh gitu. Oh iya. Keren loh, itu terobosan baru loh Mas, belum ada deh kayaknya. Ada kok, ada unitnya KPK. Waduh, kok nggak dikasih bocoran pertanyaan, jadi ini lupa saya. Enggak, tapi ini kan program pure dari Mas Hendy dong, ini. Iya, ini sebenarnya disupervisi sama KPK. KPK tuh punya
Perempuan anti korupsi. Oh iya. Ya, perempuan anti korupsi dibentuk di tempat kita. Kemudian PKK, Dharma Wanita, termasuk yang terlibat sebagai istri ASN tuh, kita kumpulin semuanya. Oke. Jadi intinya jangan nuntut suamimu untuk kemudian bisa seperti tetangga yang beli motor, beli mobil, perhiasan. Enggak, pokoknya dinikmati aja apa yang kamu peroleh dari suamimu hari ini, karena disyukuri. sudah ada kenaikan juga. Iya, sudah. Jadi itu efektif nggak, Mas? Menurut saya sangat efektif. Harusnya lah. Ya. Nah, namanya orang ya, 1-2 mungkin ada yang yang masih tergelincir ya. Cuman Aduh. enggak. Tapi ini menarik banget ya Mas ya. Aku bacain lagi ya. Banyak banget soalnya yang nanya sama Mas Hendy. Ini terutama kayaknya ini tokoh muda yang menjadi Ternyata udah tua loh ternyata ya. Hah? Ternyata udah setengah abad. 50 tahun ya udah jadi wali kota, itu lumayan loh Mas. Lumayan ya, Kecil. Pak? Oh, iya. Saya aja 1 tahun lagi 50 tahun belum jadi wali kota. Saya udah jadi tokoh nasional. Alhamdulillah. Nih Mas, ada lagi nih aku bacain ya. Rata-rata mereka seneng banget. Jadi gimana sih Mas supaya kita jadi pemimpin yang amanah tuh, banyak banget tuh yang nanya. Gimana caranya? Nih juga nih dari Azah Fazriyatun. Mau nanya sama Bapak Hendra Prihadi, apa yang menjadi alasan Bapak untuk menjadi seorang wali kota serta apa prioritas utama Bapak untuk memajukan kota Semarang selama menjabat menjadi wali kota? Prioritasnya di pendidikan kesehatan. Karena itu jadi modal dasar untuk bisa menyelesaikan kemiskinan dan kekumuhan. Kenapa kesehatan? Karena saya yakin kalau orang kemudian tidak sehat, dia nggak akan bisa ngapa-ngapain, Mbak. Iya, betul. Sekolah nggak bisa, cari kerja nggak bisa. Maka kami punya program namanya UHC, Universal Health Coverage. Oh, apa itu Mas? Jadi semua warga Semarang, nggak kaya, nggak miskin, pas lagi nggak punya uang, dia sakit, mau dirawat di kelas 3 gratis. Apa bedanya sama BPJS Mas? Kalau BPJS kan bayar sendiri. Oh, tetap ini gratis. Gratis. Ya bener Mas. Iya. Sakit apa aja Mas? Sakit apa aja? Di Yang rumah sakit mana? semua rumah sakit Semarang. Sampai yang premium hospital. Iya, asal di kelas 3. Oh, asal di kelas kan ada VIP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Asal dia mau dirawat kelas 3 gratis. Kenapa nggak kaya nggak miskin? Karena kadang-kadang kami punya pikiran. Kaya orang boleh ngomong dia punya duit, dia disebut kaya. Iya. Tapi sakit ini nggak bisa diperkirakan. Betul. Pas dia nggak pegang duit, anaknya sakit keras, harus segera ke rumah sakit, nah itu bisa jadi persoalan. Maka sepanjang kemudian dia mau dirawat di kelas 3 gratis. Wow. Setelah kesehatannya bisa kita selesaikan, termasuk ambulan. Kita membuat ambulan hebat nih, Mbak. Oh, ada. Ambulan hebat itu ada dokternya, ada perawatnya, ada alat-alat kesehatannya yang lengkap. Setiap kegawat daruratan, masyarakat telepon 112. Wow. Sambungkan ambulan hebat, datang. Kalau dia ada yang jantung, diobatin dokternya itu sembuh, alhamdulillah. Nggak sembuh, sama ambulan itu dibawa ke rumah sakit gratis. Itu ke semua wilayah. Semua ya harus. Karena kan sebenarnya kan hakikat pembangunan itu harus dirasakan semua masyarakat tanpa terkecuali. Harapan saya begitu. Nah, setelah kesehatannya oke, kita ngomong pendidikan. Pendidikan itu dulu di Semarang, TK, SMP, SMA, TK, SD, SMP, SMA negeri gratis. Amanah undang-undang. Iya, Sekarang kan SMA, SMK di provinsi. betul. Nah, duit ini yang kita gratiskan buat SMA, SMK itu, kita sekarang taruh di sekolah swasta. Jadi sampai hari ini ada 83 sekolah swasta, TK, SD, SMP yang kita gratiskan. Nah, pokoknya kalau nanti pendapatannya bertambah, saya udah ngomong sama teman-teman, naikkan terus sebanyak-banyaknya, sehingga yang di swasta pun bisa merasakan ini, sekolah gratis atau murah. Biasanya tuh hanya di sekolah pemerintah ya. Ya, Ini ya. sekolah swasta Ya. udah. Jadi anggaran 20% APBD itu benar-benar Oh, dirasakan ya. sudah lebih, Mbak. Oh, udah lebih. Ya. Berapa persen Mas secara persisnya? Saya enggak mau ngarang deh, nanti tanya sama kepala dinasku, tapi udah lebih. Saya Keren, lupa. guys, ya ampun, jadi sudah melaksanakan ini perintah undang-undang Iya, ya, Mas, iya. ya, minimal orang bilang 20% ini lebih daripada 20%. Insya Allah udah. Dan sekarang gimana Mas? Ada nggak sih survei angka tingkat kebahagiaan warga Semarang? Indeks pembangunan manusia. Iya, indeks pembangunan ada. Indeks pembangunan manusia di Kota Semarang hari ini diskornya di 83, sekian. Wah, Jadi keren. itu dulu. Jadi cerita Semarang itu kalau di Jawa Tengah itu nomor 3 tahun 2010 itu. Jadi kemudian saya ngomong sama teman-teman, masa sih ibu kota provinsi kalah sama
daerah lain. Coba kita lihat indikatornya apa. Ternyata pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, tepatnya pengeluaran per kapita. Betul. Maka kita dorong ini. Artinya kesehatannya kita buat UHC, pendidikannya dan seterusnya, ekonominya kita tingkatkan dengan fasilitas untuk UMKM. Alhamdulillah ini yang di Semarang udah nomor 1. Termasuk di Indonesia di kota-kota besar ya kita juga sudah leading dengan IPM ini. Jadi ini dapat penghargaan banyak banget. Apa sih Mas penghargaan sebagai wali kota yang terbaik versi apa tuh di Singapura aku baca banyak banget loh. Hampir tiap tahun ya dapat penghargaan ya Mas ya. Iya, kalau buat saya begini, saya selalu sampaikan ke teman-teman. Tujuan kita membangun itu sebenarnya harus bisa untuk mensejahterakan masyarakat. Iya. Masyarakat harus melihat nih kita bangun ada manfaatnya. Jangan hanya proyek. Setelah itu masyarakat lihat ini apa yang manfaatnya, nggak akan. Maka kepuasan kita adalah pada saat kemudian masyarakat semakin cinta, bangga sama kota ini, kemudian merasakan hasil daripada kinerja pemerintahan saat ini. Iya. Kalau dapat penghargaan, ya itu bonusnya, Mbak. Weh. Aduh, down to earth banget ya. Enggak, itu Mas, bonus. Gitu ya. Kalau ditanya juga dari sini, dari sana kayaknya cool banget. Emang gitu ya Mas ya orangnya ya Mas? Jawa ya kali ya, Mbak. Jadi kan ada loh orang kalau dipuji tuh langsung wah gimana. Ini kayaknya datar, kayaknya emang bener-bener seorang politisi sejati ya. Waduh, luar Kalau biasa. politisi sejati tuh nggak bisa di tag ya. Ini antara bagaimana, itu gimana sih Mas? Jadi Oh ya, masa harus gitu sih? iya. kan pokoknya aku pernah mengalir di- aja kok, Mbak. Wow, jadi cool banget, keren guys. Tapi kerjanya luar biasa. Mas, ada nggak yang belum tercapai selama jadi seorang wali kota? Tentunya kan pasti udah maksimal lah semuanya. Iya, Tapi terutama- ada nggak yang pingin banget dirubah jadi wajah Semarang saat ini? Terutama karena pandemi COVID ini juga membuat beberapa mimpi besar kita ini mungkin nggak bisa terrealisasi di periode saya ini. Karena pandemi. Karena iya, fiskalnya terbatas. Apa itu? Saya kepengen mengurai kemacetan di Simpang 5. Oh, masih macet ya Mas ya? Ya kalau kemarin-kemarin sebelum COVID macet kan. Oh, Nah, tapi persoalannya Simpang 5 itu kan hari ini kan sudah bukan kawasan emas lagi nih Semarang, tapi kawasan berlian loh Mbak. Dan itu cagar budaya. iya. Maka sebenarnya kita udah merencanakan dari jalan beberapa jalan itu kita sambungkan lewat bawah. Sehingga Underpass ya. iya, underpass itu ya, underpass. Kemudian dari situ ada lahan parkirnya, orang bisa keluar. Nah, itu kayaknya tapi Oh, jadi itu next Semarang ya? oh iya, harusnya kayak bisa kayak di mana ya? Di Orchard kali ya? Iya, Ya kan keren, gitu. bener. Oh jadi rencananya gitu, kira-kira bisa kapan tuh Mas? 5 tahun kah? Apa 10 tahun kah Mas? Iya, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Kalaupun tidak bisa saya nanti bisa diteruskan sama pengganti saya. Woi, jadi legowo ya Mas, nggak harus jadi eksekutif, nggak harus jadi wali kota, tapi tetap cinta kepada Semarang tuh tetap ada. Iya, ya harus begitulah. Kan memang kita dari awal memang dilahirkan untuk begitu. Untuk selalu saling support, saling bantu sesama yang ada di dunia ini. Woi, so sweet banget ya. Mas, ini tadi kita udah ngomongin soal karir politik. Nah, sekarang tentang keluarga nih Mas. Anak kan 3 ya Mas ya? Iya, iya. Jadi udah umur berapa aja ya? Umurnya ntar ya Mbak. Loh, umur anaknya malah lupa Toyo. 22, 19, sama 17. Nah, ini kan laki ada berapa Mas? Satu, yang paling kecil. Yang Ya. paling kecil. Nah, ada nggak di antara 3 anak nih, 3 buah hati yang harus meneruskan menjadi wali kota kah atau? Sebenarnya kepengen ya, maksudnya kan kita tinggal sharing apa yang kita tahu kepada anak. Tapi sampai hari ini tuh mereka tuh masih anti sama yang namanya dunia politik. Masa Mas? Iya. Ada udah lihat karya nyata dari bapaknya gitu loh Mas? Bukan, malah mereka melihat ini sebagai hal yang menyusahkan mereka. Oh gitu, beban gitu. Satu mungkin beban, yang kedua waktu. Mereka sering membandingkan orang tua teman-temannya dengan orang tuanya dia. Oh, karena Mas tuh turun ke masyarakat bener kali Ya waktu untuk keluarga jadi kurang kan. Nah, terus misalnya apa, udahlah Pak, nggak usah diterus-terusin, kita kepengen bareng-bareng sama papa sama mama ya gitu. Itu kalimat-kalimat itu masih sering muncul. Jadi pada saat kita ngomong, kamu nanti di dunia politik ya, nggak mau, aku nggak mau kayak papa ya, ini nggak mau. Jadi masih belum ya, mungkin masih terlalu kecil atau masih remaja. Tapi saya rasa kalau beberapa karakter yang mereka miliki memang ada mirip-miripnya kayak zaman saya muda dulu. Oh aslinya ya? Ya, tinggal nanti memoles mereka untuk lebih ke arah politik. Tapi
ada 2 anak saya ini yang hobinya memang berteman. Oh. Jadi temennya banyak gitu. Ya. Tapi sudah aktif organisasi belum? Enggak, belum. Wow. Jadi guys, ini ada pertanyaan lucu sih sebenarnya Mas. Boleh dijawab, boleh nggak? Boleh. Sambil boleh diminum ya, Oh Mbak? boleh, silakan. Aduh kayaknya ini hostnya terlalu semangat ya sampai bintang tamunya keausan. Jadi jangan bingung Mas. Biasanya kalau talk show di YouTube kan 15 menit. Ya. Aku 1 jam. Oh, siap. Kenapa? Ya. Karena akhirnya masyarakat tuh bisa benar-benar mengenal narasumbernya. Kan banyak orang kan pengen jadi wali kota tapi gimana caranya? Ternyata bukan ongkos politik bukan satu-satunya ya bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, Kata ternyata. orang, mau jadi wali kota berapa puluh miliar. Nah, nanti di sharing ya Mas. Iya, iya. Tapi ini pertanyaan ini Iya. lucu banget nih. Dari Endang 1512. Tanyain Bapak Hendra Prihadi, gimana tanggapannya tentang dagelan patung yang ada dipasang di lampu merah Lawang Sewu seberang Adinus Tante, padahal itu keren loh. Dagelan patung, apa itu? Nggak tahu nih, emang ada Mas dagelan patung yang pernah dipasang di lampu merah? Sekarang ini di depan Lawang Sewu. Kayaknya sih udah enggak, padahal itu keren loh. Di seberangnya Udinus. Nggak ada ya? Enggak tuh, enggak, kamu kok enggak ingat ya? Nah, halo Mas. Iya, iya. Tuh, jadi nggak ada nih. Ini kenapa dia bisa nanya begini, Mas? Emang sama sekali nggak pernah ada patung dagelan? Patung dagelan, coba. dagelan patung di depan Udinus Lawang Sewu. Ada yang tahu nggak? Itu patung apa? Ah. Dagelan patung Udinus. Iya, dia ada yang nanya, Mas. Oh dulu ya, dulu. Dulu. Dulu saya pernah ingat di zaman Pak Gubernur Suwardi itu Iya. di depan Tugu Muda ada patung sapi, patung Itu. kambing. Apa mungkin itu ya? Itu maksudnya Oh. itu, dagelan patung gitu. Iya, 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 iya. Kenapa itu dicopot? Kan lucu katanya dia. Ya, Yang nggak pertanyaan ini ngerti. harus dijawab loh sama wali kota. Iya. Yang nyopot bukan zaman kita, itu pas zaman Tapi kalau dulu. menurut Mas sebagai wali kota, itu hal yang sebetulnya masalah nggak sih gitu? Mungkin pertanyaannya itu kan dagelan patung. Ya semua pemimpin punya ide, angan-angan. Saya rasa yang paling penting nggak melanggar aturan. Oh gitu. Misalnya tata ruangnya harus begini, dilanggar nggak boleh. Tapi sepanjang boleh, ya silahkan aja inisiasi pemimpin zamannya itu. Jadi nggak ada ini ya komentar tentang itu ya? Nggak ada, nggak ada. Jadi semuanya sah-sah aja, yang penting aturannya jangan dilanggar. Ya, dan masyarakat happy. Oh, Nah, kalau jadi kita apa sekarang masyarakat ya Mas ya? harus dong, harus. Jadi itu tadi omelan-omelan anak-anak itu udah dianggap apa Mas? Kan katanya Papa nggak ada waktu, itu gimana? Anggap notes aja kah atau? Iya, iya, buat kita tahu dan saya yakin mereka kemudian bisa dijelasin sama kita, saya, istri saya juga lama-lama paham. Kalau istri nggak pernah komplain ya Mas? Ya? Dulu waktu pacaran. Oh. Kalau sekarang udah nggak waktunya komplain. Oh, Karena waktu kita pacaran, saya udah aktif di organisasi. Oh dia udah ngerti. Malam minggu nggak apel gitu kan. Iya kan kegiatan di Jadi luar pacaran kota. Ngapain Mas kalau nggak? Kalau pas ada waktu di Semarang ketemu gitu kan. Jadi so sweet banget ya. Mestinya aku ketemu juga nih sama istrinya. Oh, Mas aduh, Edi, ya. iya. Bayangin kehidupan keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin, ya Politik amin. bagus. Amin. Jadi selama hidupnya Mas Hendy intinya nggak pernah ada satu titik terendah, nggak ada ya. Semua oke-oke ya dapat. Ya kalau kata orang Jawa sawang sinawang. Tahu nggak Mbak Vena? Tahu. Ya. Salam Sinawang. Jadi ya saya rasa samalah semua orang, termasuk saya juga pernah punya perjalanan yang sampai pada titik terendah itu juga Apa pas. Mas? Boleh diceritain nggak nih buat viewers apa? Apa ya? Soalnya kan kayaknya moncer banget ditunjuk partai, Enggak. jadi wali kota, sekolah tinggi. Enggak lah, semua. enggak kayak Mas, gitu juga. enggak. Apa ya? Kalau masa harus jujur di sini? Hah? Loh ini kan out of the box. Hmm. Maksudnya pernah nggak di seorang wali kota dulu nggak pernah punya duit, misalkan waktu ABG? Oh ya gitu. pernah pasti. Oh, pernah. Terutama pada saat kita kemudian memutuskan menikah, sama-sama kan lagi berproses. Oh di saat itu ya. Nyonya saya bekerja jadi staf di bank, saya kemudian juga berwira swasta, baru mulai dari nol. Nah, kondisi-kondisi seperti itu kan tantangan itu dimulai. Oke. Tantangan, kok nggak sesuai dengan janji-janji saat pacaran? Ah, iya. Itu siapa yang komplain? Iya. Istri ya. Enggak Oh, ada yang komplain, hanya kemudian kita sama-sama memahami kan Iya, iya. waktu nggak bisa kayak dulu karena sibuk dengan pekerjaan. Tapi ya alhamdulillah kita bisa melewati itu.
Dan akhirnya sekarang sukses banget. Amin, mudah-mudahan. Karena biasanya seorang laki-laki yang, oh kameraku yang mana ya? Seorang laki-laki yang sukses itu di belakangnya ada istri yang luar biasa. Amin, ya. Jadi ini udah hampir 1 jam ya guys. Intinya aku sudah kulik sana, kulik sini. Ternyata memang tokoh kita satu ini memang cool banget ya. Udah siap lahir batin jadi seorang pemimpin ya Mas ya. Insya Allah, bismillah lah. Karena kata orang kalau politisi itu cool banget Mas. Nggak boleh kelihatan marah, nggak boleh kelihatan sedih, bisa gitu ya Mas. Iya, Jadi iya. saya belajar dari Mas Hendy nih. Waduh, Terakhir Mas. sama-sama belajar. Warga Semarang, sebelum kita tutup talk show kita kali ini, apa yang ingin Mas sampaikan kepada warga Semarang di saat pandemi? Karena semua orang pasti merasakan dampaknya ya. Ya. Mas, ya. Ya, terima kasih kepada Mbak Vena dan seluruh tim sudah berkenan mampir ke Semarang. Situasinya semakin baik, terutama angka penderita COVID. Tapi pesan saya buat seluruh masyarakat, terutama yang di kota Semarang ini, mari kita tetap jaga protokol kesehatan. COVID-nya belum selesai, tapi Anda nggak perlu takut untuk beraktivitas sepanjang prokes dan juga vaksinasi sudah panjenengan lakukan. Terus berkarya, selalu sehat, selalu semangat untuk Indonesia yang semakin maju dan Semarang yang semakin hebat. Iya, merdeka gitu dong. Merdeka. Mas terakhir buat istri dong. Ya, Istri ya. kan pegang peranan penting. Masa Ya. nggak ada kata-kata romantis melalui Vena Melinda Channel? Ya, kata Mbak Vena, di balik kesuksesan seorang suami ada istri yang Luar biasa. luar biasa. Tapi sebaliknya, di balik istri yang sukses sebagai ketua PKK, ada suami yang sabar. Weh. Buat anak-anak, Buat anak-anak. Iya. Ya anak-anak semuanya harus tetap semangat bahwa yang sedang dikerjakan papa dan mama ini untuk kebaikan semuanya, termasuk untuk keluarga, untuk kepentingan anak-anak juga. Iya. Jadi selalu semangat. Terakhir boleh ya Mas, buat anak-anak muda nih yang nonton Vena Hmm. Melinda Channel. Boleh Iya. nggak dikasih pesan dan kesan supaya aktif untuk paling nggak jangan alergi sama politik? Karena kita perlu Iya. regenerasi, setuju nggak Mas? Ya, buat anak-anak muda, generasi muda yang ada di Republik ini, pesan saya sebenarnya yang paling penting hari ini dilakukan adalah investasi nama. Investasi nama ini nggak mahal, cukup kita kemudian mempunyai jejaring yang baik, bermanfaat buat teman-teman. Nanti suatu saat, pada saat Anda mulai ada di dalam kehidupan sebenarnya, bekerja entah di pekerjaan swasta, pekerjaan politik, atau apapun, investasi ini akan sangat membantu panjenengan untuk sukses di kemudian hari. Semangat ya! Yeay, keren. Aduh penontonnya kok makin dikit ya, halo. Jadi guys, pokoknya keren banget ya. Aku yakin banget ini yang nonton hampir 1 jam ya, pasti bisa mengambil hikmahnya ya. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar jabatan, tapi itu adalah satu komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakinlah semua yang nonton, kalau kita ingin berpolitik jangan takut akan terkena kasus selama nawa itu kita baik, yaitu bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah Allah akan menjaga kita, benar nggak Mas? Ya, insya Allah. Amin. Ya, Amin. jadi saya tunggu ya Mas, tiba-tiba sukses selalu. Ya, Mbak Vena, Salam makasih. buat keluarga. Ya, terima kasih. Dan sehat selalu. Sekali lagi guys, thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum.